Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal SAS atau PAS atau UAS sumatif akhir semester 1 mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 2 pada kurikulum Merdeka. Yuk kita simak kisi-kisi dan soalnya. Yang nomor 1, peserta didik dapat menentukan dasar negara Indonesia dengan tepat. Ya, pertanyaannya adalah dasar negara Indonesia adalah apa? Apakah A. Bendera merah putih, B. Bhinneka Tunggal Ika, ataukah yang C. Pancasila? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C. Pancasila. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Peserta didik dapat menentukan lambang negara Indonesia dengan tepat. Ya, lambang negara Indonesia adalah apa nih? Apakah A. Padi dan kapas, B. Kepala banteng, ataukah yang C. Garuda Pancasila? Ya, benar sekali, jawabannya adalah Garuda Pancasila. Mari kita lanjut ke nomor 3. Peserta didik dapat menentukan lambang negara Indonesia dengan tepat. Ya, negara Indonesia mempunyai lambang negara, yaitu apa? Apakah A. Garuda Pancasila, B. Pohon beringin, ataukah yang C. Kepala banteng? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah Garuda Pancasila. Berikutnya nomor 4. Peserta didik dapat menentukan jumlah sila di dalam Pancasila dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ada berapa sila di dalam Pancasila? Apakah A 5, B 4, ataukah yang C 3? Ya, benar sekali, jawabannya adalah 5, ya, yang A. Lanjut nomor 5, peserta didik dapat menentukan sila pada lambang Pancasila dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini adalah gambar bintang ya. Nah, gambar tersebut merupakan lambang Pancasila sila keberapa? Apakah A sila pertama, B kedua, ataukah yang C ketiga? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang A, sila pertama. Lanjut nomor 6, peserta didik dapat menentukan makna lambang sila pada Pancasila dengan tepat. Ya, gambar bintang merupakan dan memiliki arti apa nih? Gambar tersebut merupakan memiliki arti apa nih? Bintang ini memiliki arti apa nih? Apakah A. Cahaya rohani bagi manusia serta Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta semuanya? Ataukah yang B. Persatuan dan kesatuan yang kokoh? Atau yang C. Musyawarah, berdiskusi, berkumpul? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang A, ya, cahaya rohani bagi manusia serta Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta semuanya. Lanjut nomor 7, peserta didik dapat menentukan sila pada lambang Pancasila dengan tepat. Ya, nomor 7 ini adalah gambar rantai. Nah, gambar tersebut merupakan lambang Pancasila sila keberapa? Apakah A pertama, B kedua, ataukah yang C ketiga? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B, sila kedua. Lanjut nomor 8, peserta didik dapat menentukan makna lambang sila pada Pancasila dengan tepat.
Ya, gambar tersebut ini rantai memiliki arti apa nih? Apakah A. Manusia saling membutuhkan dan saling membantu? B. Sandang pangan bagi semua tanpa kecuali? Ataukah yang C. Musyawarah, berdiskusi, berkumpul? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban tepat adalah yang A ya, manusia saling membutuhkan dan saling membantu. Nomor 9, peserta didik dapat menentukan lambang sila ketiga Pancasila dengan tepat. Lambang sila ketiga Pancasila adalah apa nih? Apakah A. Kepala banteng, B. Pohon beringin, ataukah yang C. Padi dan kapas? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B. Pohon beringin. Lanjut, nomor 10, peserta didik dapat menentukan lambang pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tepat. Nah, nomor 10 ini adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh gambar apa nih? Apakah A. Kepala banteng, B. Pohon beringin, ataukah yang C. Padi dan kapas? Ya, tepat sekali, jawabannya adalah padi dan kapas. Lanjut, nomor 11, peserta didik dapat menentukan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua dengan tepat. Dan coba kalian perhatikan gambar tersebut ya. Salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu apa nih? Apakah A. Selalu mengutamakan kerukunan, B. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, ataukah yang D. Tidak memilih-milih teman? Ya, jawabannya tepat adalah yang B. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Lanjut, nomor 12, peserta didik dapat menentukan sikap sesuai dengan sila pertama dengan tepat. Berikut merupakan sikap sesuai dengan sila pertama adalah yang mana? Apakah A. Membantu teman yang kesulitan, B. Berkata jujur, C. Ikut dalam musyawarah? Ya, jawabannya adalah berkata jujur ya. Nomor 13, peserta didik dapat menentukan sila pada Pancasila yang sesuai pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, ini Anas menjalankan sholat tepat waktu. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila keberapa? Apakah A. ke-1, B. kedua, ataukah yang C. ketiga? Ya, tepat sekali, jawabannya adalah pengamalan sila Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, nomor 14, peserta didik dapat menentukan hal yang diatur pada sila ketuhanan yang Maha Esa dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Yang ditunjuk adalah bintang, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengatur manusia dengan siapa? Apakah A. manusia, B. tumbuhan, ataukah C. Tuhan? Ya, jawabannya adalah yang C ya, Tuhan. Lanjut, nomor 15, peserta didik dapat menentukan sikap warga negara Indonesia terhadap keragaman agama yang ada dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Bangsa Indonesia memiliki 6 agama berbeda yang diakui pemerintah. Maka sebagai warga negara yang baik, kita wajib bagaimana terhadap agama lain? Apakah A. mengejek, B. menghormati, ataukah yang C. memarahi?
Ya, jawabannya yang tepat adalah yang B ya, menghormati. Baik, kita lanjut nomor 16. Peserta didik dapat menentukan hal lain yang bisa dilakukan untuk membantu orang yang meminta-minta dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan saat melihat orang yang meminta-minta di pinggir jalan, Kak Bambang merasa kasihan, lalu memberikan sebagian uangnya. Hal lain yang bisa dilakukan untuk membantu orang yang minta-minta misalnya adalah apakah A. memberi nasihat, B. memberi tugas, atau yang C. memberi makanan. Yang tepat adalah yang C ya, memberi makanan. Lanjut nomor 17, peserta didik dapat menentukan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah apa nih? Apakah A. bekerja sama membersihkan kelas, B. bermusyawarah menentukan ketua kelas, C. memimpin doa di depan kelas? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, bekerja sama membersihkan kelas. Lanjut nomor 18, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku yang menunjukkan sila pertama Pancasila dengan tepat. Ya, contoh perilaku yang menunjukkan sila pertama Pancasila adalah apakah A. menjenguk teman yang sakit, B. beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, C. menjaga kebersihan fasilitas umum, ataukah yang D. gotong royong membangun jembatan? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Lanjut nomor 19, peserta didik dapat menentukan sila pada Pancasila yang sesuai pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada Pak Guru dan muridnya sedang sholat berjamaah. Nah, gambar tersebut merupakan contoh penerapan nilai Pancasila sila keberapa nih? Apakah A ke-1, B ke-2, C ke-3, atau yang D ke-5? Ya, jawabannya adalah sila ke-1. Nomor 20, peserta didik dapat menentukan makna lambang bintang dengan tepat. Ya, sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berlambang bintang emas dengan 5 sudut serta berlatar belakang hitam. Nah, lambang bintang diartikan sebagai apa nih? Apakah A. tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia, B. lambang sandang atau pakaian, B. perkumpulan atau kelompok dalam mengambil keputusan, atau yang C. cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5? Ya, jawabannya adalah yang D. cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Baik, kita lanjut ke nomor 21. Peserta didik dapat menentukan istilah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan tepat. Nah, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan disebut apa nih? Apakah A. aturan, B. paksaan, ataukah yang C. hukuman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Aturan, bukan hukuman ya, jawabannya A. aturan. Baik, kita lanjut nomor 22. Peserta didik dapat menentukan siapa saja yang harus mematuhi peraturan di rumah dengan tepat. Siapa yang harus mematuhi peraturan di rumah? Apakah A. ibu dan ayah, B. kakak dan adik, C. seluruh anggota keluarga? Ya, jawabannya adalah yang C. seluruh anggota keluarga. Lanjut nomor 23, peserta didik dapat menentukan salah satu aturan di rumah dengan tepat. Ya, salah satu aturan di rumah adalah apa nih? Apakah A. merapikan mainan setelah dipakai, B. merebut mainan adik, C. malas belajar? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. merapikan mainan. Lanjut nomor 24, peserta didik dapat menentukan tujuan atau
manfaat mentaati aturan di rumah dengan tepat? Ya, tujuan atau manfaat mentaati aturan di rumah adalah yang mana nih? Apakah A. Hidup menjadi tenang, damai, dan teratur? B. Pekerjaan menjadi menumpuk? C. Terjadi pertengkaran karena tidak melaksanakan tugas masing-masing? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, hidup menjadi tenang, damai, dan teratur. Yang A. Lanjut nomor 25, peserta didik dapat menentukan salah satu contoh aturan bermain di rumah dengan tepat. Ya, salah satu contoh aturan bermain di rumah adalah apa nih? Apakah A. Selalu minta izin ke orang tua kalau bepergian? B. Bermain layang-layang sampai lupa waktu? C. Berbuat curang dan menang sendiri? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Selalu minta izin ke orang tua kalau bepergian ya, yang A. Lanjut nomor 26, peserta didik dapat menentukan akibat jika warga rumah tidak mentaati aturan rumah dengan tepat. Jika warga rumah tidak mentaati aturan rumah, akibatnya apa? Apakah A. Semua warga rumah menjadi senang dan bahagia? B. Semua pekerjaan menjadi menumpuk dan berantakan? Ataukah yang C. Hidup menjadi tenang, damai, dan teratur? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Semua pekerjaan menjadi numpuk dan berantakan. Lanjut nomor 27, peserta didik dapat menentukan contoh sikap yang mematuhi aturan dengan tepat. Ya, contoh sikap yang mematuhi aturan adalah yang mana? Apakah A. Aku bermain setelah menyelesaikan tugas di rumah? B. Setiap hari aku tidur larut malam? Ataukah yang C. Aku masuk kamar ayah dan ibu tanpa mengetuk pintu? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, aku bermain setelah menyelesaikan tugas di rumah. Lanjut nomor 28, peserta didik dapat menentukan siapa saja yang menaati aturan di sekolah dengan tepat. Ya, aturan di sekolah harus ditaati oleh siapa? Apakah A. Siswa saja, B. Guru saja, C. Semua anggota sekolah? Manakah jawaban yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang C, semua anggota sekolah. Lanjut nomor 29, peserta didik dapat menentukan contoh tata tertib di sekolah dengan tepat. Ya, di bawah ini yang bukan contoh tata tertib di sekolah adalah yang mana? Apakah A. Memakai seragam sekolah, B. Menjaga kebersihan sekolah, atau yang C. Masuk kelas semaunya sendiri? Manakah jawaban yang bukan contoh tata tertib di sekolah? Iya, benar sekali jawabannya yang C ya, masuk kelas semaunya sendiri. Lanjut nomor 30, peserta didik dapat menentukan sikap saat guru menerangkan pelajaran dengan tepat. Ya, saat guru menerangkan pelajaran, sikap kita sebaiknya bagaimana nih? Apakah A. Ramai sendiri, B. Memperhatikan guru, C. Tidur? Iya, jawabannya adalah yang B, memperhatikan guru ya. Oke, kita lanjut nomor 31. Peserta didik dapat menentukan yang tanggung jawab atas kebersihan kelas dengan tepat. Ya, kebersihan kelas adalah tanggung jawab siapa? Apakah A. Ketua kelas, B. Semua orang di kelas, atau yang C. Murid perempuan saja? Manakah jawaban yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang B ya, semua orang di kelas. Lanjut nomor 32, peserta didik dapat menentukan sikap murid saat bel masuk berbunyi dengan tepat. Ya, saat bel berbunyi, semua siswa harus A. Masuk kelas, B. Bermain, C. Jajan di luar. Ya, jawabannya adalah masuk kelas. Lanjut nomor 33, peserta didik dapat menentukan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah dengan tepat.
Ketimbang ini, yang bukan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah adalah apakah A. terlatih untuk disiplin, B. terbiasa hidup rapi dan bersih, C. sering terlambat ke sekolah. Manakah jawaban yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang C ya, sering terlambat ke sekolah. Lanjut nomor 34, peserta didik dapat menentukan salah satu contoh tata tertib di rumah dengan tepat. Ya, salah satu contoh tata tertib di rumah adalah apakah A. menjaga kebersihan rumah, B. membuat kelas bersih, C. memakai seragam sekolah. Manakah jawaban yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang A. menjaga kebersihan rumah. Lanjut nomor 35, peserta didik dapat menentukan akibatnya jika kita tidak mematuhi tata tertib sekolah dengan tepat. Ya, apa akibatnya jika kita tidak mematuhi tata tertib sekolah? Apakah A. diberi hadiah, B. mendapat sanksi, C. mendapat pujian? Ya, benar sekali jawabannya yang B. mendapat sanksi. Lanjut nomor 36, peserta didik dapat menentukan hal yang dilakukan murid sebelum pergi ke sekolah dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dila titik sebelum pergi ke sekolah. Apakah A. Dila berpamitan sebelum pergi ke sekolah? Apakah B. Dila berdoa sebelum pergi ke sekolah? Atau yang C. Dila sarapan sebelum pergi ke sekolah? Yang sesuai gambar adalah yang mana? Yang A. berpamitan sebelum pergi ke sekolah. Nomor 37, peserta didik dapat menentukan aturan yang harus ditaati siswa di kelas dengan tepat. Ya, aturan yang harus ditaati murid atau siswa di kelas yaitu yang mana nih? Apakah A. terus bermain, B. belajar dengan tekun, atau yang C. melukis dinding? Ya, jawabannya adalah B. belajar dengan tekun. Lanjut nomor 38, peserta didik dapat menentukan tempat aturan yang dilaksanakan sesuai gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, aturan di samping dilakukan di apakah A. di rumah, B. taman, C. sekolah? Ya, jawabannya adalah sekolah. Lanjut nomor 39, peserta didik dapat menentukan salah satu aturan di sekolah dengan tepat. Ya, salah satu aturan di sekolah yaitu apakah A. piket kebersihan kelas, B. mengganti seragam sekolah, C. tidak tidur larut malam. Ya, jawabannya adalah piket kebersihan kelas. Nomor terakhir, nomor 40, peserta didik dapat menentukan aturan berteman di sekolah dengan tepat. Ya, aturan berteman di sekolah yaitu apa? Apakah A. saling menghina, B. saling memukul, C. saling menyayangi? Jawabannya adalah yang C. saling menyayangi. Ya, demikian pembahasan soal pendidikan Pancasila kelas 2 semester 1. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.